Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Tia. Di video pertama aku kali ini, sesuai dengan requestan kalian, Tia bakal membuat sebuah tutorial hand lettering. Di sini Tia bakal ngasih tahu ke kalian dari dasarnya banget, alat-alatnya itu apa aja, dan basic-basic apa aja yang harus kalian ketahui dari hand lettering. Oke, selamat menonton. Yang pertama yang kalian harus siapkan itu ada kertas. Dan di sini itu aku pakai kertas HVS karena mungkin teman-teman semua di rumahnya punya kertas kayak gini. Atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai kertas buku gambar. Bebas mau merek apapun. Ini dia juga di sini suka dipakai buat latihan-latihan kayak gitu. Dan aku lupa ini tuh merek apa, karena covernya juga udah hilang. Terus ini yang terakhir tuh bisa pakai kertas watercolor. Aku pakai mereknya Canson yang ketebalannya itu 200 GSM. Nah, alat tulis buat hand lettering itu sebenarnya banyak banget. Kalian bisa pakai alat tulis apapun, tapi yang direkomendasikan itu adalah brush pen, karena kalau pakai brush pen ini kita langsung enak sekali jadi gitu loh bikin hand letteringnya. Di sini aku pakai snowman dan akan praktekin juga pakai ini karena ini cocok buat pemula dan harganya juga murah. Tapi untuk kalian yang belum punya brush pen, jangan bersedih hati karena kalian bisa pakai pulpen. Di sini kalian bisa pakai pulpen merek apapun yang biasa kalian pakai buat sehari-hari, ataupun kalian bisa pakai pensil juga. Ini kalian pasti punya. Tapi kalau misalnya nggak ada juga, mungkin kalian bisa pakai pensil warna, dan juga kalian bisa pakai spidol. Nah, untuk video kali ini tuh Tia bakal mempraktekinnya pakai brush pen. Mungkin untuk next video Tia bakal praktekin alat-alat yang lainnya juga, gimana caranya pakai alat tersebut untuk lettering. Nah, kita mulai aja. Di sini Tia udah nyiapin lettering practice worksheetnya gitu. Nah, di video ini Tia bakal bagi ke beberapa part, mungkin 1 sampai 3 part, atau mungkin bisa lebih dari itu. Nah, si practice worksheet itu bisa kalian download di description box. Nah, di sini tuh kayak ada basic-basicnya dari hand lettering, ada downstroke, upstroke, yang kayak gitu-gitu. Dan di sini juga ada abjad-abjadnya dari A sampai Z, dan ada huruf kapitalnya juga. Dan ini tuh bener-bener handmade-nya dari Tia, made by coret-coret Tia. Kalian bisa follow IG-nya ya di @coret-coret-tia. Tapi mohon maaf banget kalau misalnya kurang rapi hasilnya, karena ini tuh Tia handmade dan di scan gitu ya. Jadi Tia bikin lalu di scan, jadi pasti hasilnya kurang memuaskan. Mohon maaf banget, tapi ini cocok buat kalian sebagai pemula buat latihan-latihan biasa gitu. Oke, mari kita mulai. Tia bakal ngenalin dulu basic-basicnya yang harus ada di hand lettering. Yang pertama itu ada downstroke dan upstroke. Nah, di downstroke ini tuh garis yang tebal ke bawah gitu, yang ditekan. Tia tulis dulu. Nah, ini tuh namanya downstroke. Dan yang kedua itu upstroke. Upstroke ini tuh yang ke atas, yang garisnya tuh tipis. Oke, biar lebih jelas Tia bakal nge-zoom ini. Yang pertama kita bakal latihan dulu dari downstroke dan upstroke-nya. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ini, karena ini emang basic banget dari hand lettering. Nah, kalau Tia itu pegang brush pen-nya tuh nggak di depannya banget, dan jangan di depannya banget ya guys, dan jangan terlalu jauh, di tengah-tengahnya aja. Ini kan ada kayak tanda merahnya, kalian bisa taruh tangan kalian di situ. Dan posisi tangannya pun sama kayak nulis biasa, asal jangan terlalu dekat dan terlalu jauh, di tengah-tengahnya aja. Nah, caranya tuh gini, ditekan, tekan ke bawah, terus ditekan, ada tekanannya gitu. Nah, basic ini menurut Tia kalian pasti bisa semuanya, karena ini emang basic yang paling gampang, tinggal ditekan aja. Kalian terus praktisin kayak gini sampai lancar dan sampai nggak gerege-gerege.
Nah, di step selanjutnya ada basic namanya tuh upstroke. Nah, upstroke ini tuh garis yang ke atas, garis tipis yang gak ada tekanannya. Jadi si brush pennya itu kayak melayang gitu loh guys. Dan oh ya, Tia mau ngingetin juga pakai brush pennya itu jangan lurus karena bisa merusak si brush pennya. Jadi kalian pakainya tuh agak miring. Nah itu kayak melayang gitu loh jadinya guys, gak ada tekanan, ada sih tapi dikit banget, gak kayak yang downstroke tadi. Biar lebih jelas mungkin dia bisa di zoom ya. Nah jadi gini ya teman-teman, kalian bisa lihat perlahan-lahan si brush pennya itu gak ditekan, tekanannya itu cuma dikit banget. Dan usahakan tangan kalian tuh jangan gemeteran, dilatih aja pelan-pelan, kalian pasti bisa. Setelah practice down dan up stroke, di sini ada perpaduan dari up dan down, dari down dan up, dan ini tuh akan menghasilkan huruf U, seperti huruf U. Jadi yang pertama itu garis tebal dulu ke bawah, baru garis tipis ke atas, garis tebal ke bawah, dan garis tipis ke atas. Ditekan, tarik ke atas tipis. Maaf itu kelebihannya, gak apa-apa deh. Nah yang aku buletin itu tuh maksudnya jadi bikin si down dan up nya itu kayak ada perpindahan antara tebal ke tipisnya gitu loh. Kita coba lagi ya, down up, down up. Oke deh, biar lebih paham kita coba lagi di kertas kosong. Jadi caranya itu dari down, baru pas di tengah-tengahnya itu kalian tarik garis ke atas, up, dan tipis. Tapi semisalnya kalian ada kayak garis gitu lebih, kelebihan itu salah, gak boleh tiru, karena yang seharusnya itu adalah dari down ke up nya itu tuh nyambung, ada perpindahannya itu kelihatan sehingga membentuk huruf U. Jadi sebisa mungkin kalian bikin down ke up nya itu berbarengan, jangan di pisah-pisah, dari down langsung ke up. Nah kayak gitu. Dari down ke up nya itu ada perpindahannya, jadi kelihatan dari tebal ke tipisnya itu nggak langsung dari tebal tipis, jadi ada lengkungannya dulu sehingga membentuk huruf U nya itu sempurna. Biasanya Teh itu bakal nandain mana aja yang udah bagus, dicentrengin kayak gitu. Itu sebagai tolak ukur Tia tuh udah bisa atau belum. Jadi kalau misalnya yang di checklistnya itu lebih banyak daripada yang disilang, berarti itu Tia udah lumayan bisa. Tapi kalau misalnya lebih banyak yang disilang dan lebih banyak yang jeleknya, berarti Tia harus lebih banyak berlatih lagi gitu teman-teman. Nah selanjutnya itu ada kebalikannya dari down up, yaitu up plus down. Jadi caranya itu kalau down ke up, yang itu dari up ke down. Jadi up dulu, yaitu garis ke atas tipis, baru ke bawah tebal. Nah di sini juga ada kelihatan perpindahannya kayak tadi, cuma itu perpindahannya ada di atas. Kita garis lurus, garis ke atas tipis.
Nah di atasnya itu baru set, baru ke bawah kayak gitu. Aduh gimana ya, pusing sendiri ngejelasinnya. Ya gitu, jadi ada perpindahannya dari garis tipis ke garis tebalnya. Pokoknya kalian harus banyak-banyak latihan aja. Oke? Selanjutnya yaitu ada persatuan antara si down up dan up down. Ini kita udah naik level nih guys, kita udah mulai ke yang lebih sulit. Kalau misalnya kalian udah lancar yang down up sama up down, kalian bisa mulai yang ini, garis tipis ke atas, baru garis tebal ke bawah, lalu garis tipis ke atas lagi, up stroke, lalu down stroke, dan up stroke lagi. Gitu aja terus guys, kalian harus banyak-banyak berlatih. Dan di sini juga ada perpindahannya, ada dua, itu dari di atas dan di bawah. Paham lah ya teman-teman, kalian banyak-banyak latihan aja terus aja sampai menurut kalian itu kalian udah bisa mengikuti basic-basic ini. Nah tuh kita udah naik level lagi. Di sini tuh apa ya ini namanya, ini tuh up stroke, garis tipis ke atas, baru garis tebal ke bawah. Nah si basic ini tuh bisa kalian pakai untuk huruf-huruf, jadi kalian harus lancar atau bisa menguasai si basic ini. Soalnya ini tuh bisa dipakai buat huruf H tuh, oke huruf H. Terus kalian bisa juga untuk dipakai huruf K atau bisa dipakai untuk huruf B. Terus juga bisa pakai huruf L. Terus apa lagi ya? Oh iya, huruf D. Nah, si huruf ini itu semuanya perlu si basic yang tadi. Jadi kalian harus belajar basic yang tadi sebelum bikin huruf-huruf ini. Setelah kita mulai aja ya. Jadi caranya itu kalian up stroke, up, dan kalian kayak buat huruf, kayak bikin oval gitu. Terus ada perpindahannya lagi dari up stroke ke down stroke-nya, up and down, garis tipis ke atas, langsung garis tebal ke bawah. Jadi diusahakan itu langsung ya guys, jangan ada perpotongan gitu, langsung seret ya, diulang-ulang lagi aja gitu guys. Selanjutnya itu ada kebalikannya juga dari yang tadi itu. Kita tuh mulainya dari down baru ke up. Ya, ini tuh down stroke dulu baru up stroke. Dan ini juga berguna banget buat bikin huruf-huruf. Nah, contohnya itu kalian bisa pakai basic tadi itu buat huruf C. Selain huruf C juga, si basic ini tuh kalian bisa gunain untuk huruf G. Terus untuk huruf G, terus apa lagi? Oh udah. Nah si basic ini tuh bisa kalian pakai buat huruf-huruf kayak gitu. Jadi kalian harus bisa juga basic kayak gini. Langsung praktekin aja dari down terus up. Dan aku nggak tahu setelah ini videonya kepotong.
Mungkin karena habis memori waktu itu. Mohon maaf ya guys, mohon maaf banget. Kita lanjut aja langsung. Yang terakhir ini tuh menurut aku basic yang paling susah, bikin kayak huruf 0 gitu, huruf O. Tuh kan. Ini juga aku perlahan banget. Ini tuh sama kayak yang huruf U tadi. Jadi ada dua perpindahannya, di atas sama yang di bawah. Udah up itu langsung perpindahan antara up ke down itu harus terlihat. Dan ini tuh harus sekali jadi juga. Jadi dari down langsung ke up. Nah itu kayak huruf U kan. Nah dari situ langsung kita tutup lagi. Dan tutupnya itu tebal garisnya. Nah kayak gitu. Semoga kalian paham ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas. Terus aja kayak gitu sampai kalian bisa bikin bulatnya itu dengan sempurna. Oke, udah. Ini basic-basic yang harus kalian ketahui dari hand lettering. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 basic lettering yang kalian harus tahu. Yang ada down stroke, up stroke, dan plus up. Ada up plus down juga. Terus ini ada perpaduan antara itu dan ini menjadi seperti ini. Dan juga ada ini dari upstroke ke downstroke. Dan selanjutnya itu baliknya, dibalikin dari down ke up. Yang terakhir itu ada bikin huruf 0 atau O. Nah, untuk video pertama ini cukup sampai basic-basicnya aja. Untuk video selanjutnya Tia bakal bikin tutorial dari huruf-hurufnya, dari A, B, C sampai huruf Z. Dan mohon maaf banget kalau misalnya masih ada kesalahan, karena ilmu yang Tia dapetin itu tuh baru segini adanya. Dan untuk menambah semangatnya juga buat bikin video, jangan lupa buat di subscribe, dan jangan lupa buat di like juga dan di komen. Dadah.